Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Rabu 28 Juli 2021 yang tertulis dalam Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyinya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Berdiri dan dibangun di atas dasar yang kuat. Saudaraku yang terkasih, lembaga pernikahan atau kita sebut juga keluarga adalah lembaga yang pertama didirikan dan diberkati oleh Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Kejadian pasal 1 ayat 28. Lebih ditekankan lagi makna penting dari keluarga bagi kehidupan umat ketika Tuhan berfirman, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Itu artinya saudara-saudara bahwa rumah atau rumah tangga tidaklah hanya masalah bangunannya saja atau gedungnya saja. Tetapi rumah atau rumah tangga itu harus menjadi tempat untuk membentuk, untuk membangun setiap orang yang ada di dalam rumah itu menjadi orang-orang yang mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mazmur 127 ayat 4 sampai dengan ayat 5 mengatakan, "Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Saudara yang terkasih, dalam nats ini penulis Amsal dalam hal ini Raja Salomo menuliskan ada 3 pilar yang harus dimiliki seseorang yang hendak membangun rumah atau rumah tangganya atau pribadinya. Jika ingin rumah atau rumah tangganya pribadinya itu menjadi keluarga, menjadi seorang yang berdiri dengan kokoh, ketiga pilar tersebut yang disebutkan dalam nats ini, hikmat, kepandaian, dan pengertian, adalah yang didapat dari anugerah Tuhan. Meskipun kita menjalani pendidikan, tetapi semuanya harus berasal dari Tuhan dan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat, pengertian, dan kepandaian harus kita terima, harus kita dapatkan di dalam takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Rumah tidak hanya bangunannya, tetapi juga adalah orang-orang yang di dalamnya seperti dikatakan di atas. Tubuh kita adalah bangunan Tuhan yang didirikan oleh Tuhan sendiri.
seperti pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dengan demikian, setiap pribadi harus membangun hidupnya di dalam hikmat, menegakkannya di dalam kepandaian, dan mengisi kehidupannya dengan pengertian. Yaitu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mengatakan, dengan melakukan, berbuat sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Berharga dan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pendidikan yang tinggi memang penting di dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi lebih terpenting adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam diri, dalam hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Marilah kita sikapi kebijakan ini dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan kepandaian yang bersumber dari Tuhan, sehingga pikiran kita selalu positif dan kita memahami bahwa kebijakan itu sulit diambil pemerintah dan semuanya itu diambil dalam rangka kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, faktor ekonomi juga diperhatikan di dalam membuat kebijakan tersebut. Saudaraku yang terkasih, marilah kita membangun rumah atau rumah tangga kita, membangun pribadi kita, hidup kita semua di atas dasar yang benar, yaitu hikmat, pengetahuan, pengertian, dan kepandaian yang bersumber daripada Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu rohani, jadikan aku rumah doamu. Kiranya hidup kita menjadi rumah doa bagi Tuhan, dan hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai demi kemuliaan namanya. Kita nyanyikan bersama. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doamu,
menjadi tempat kediaman bagi Tuhan. Dedikasikan kehidupan untuk selalu melakukan kebaikan di dalam seluruh hidup. Tuhan dipermuliakan dengan kehidupan yang engkau tunjukkan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Bangunlah kehidupan kami, rumah tangga kami di atas dasar yang kuat dan benar, yaitu Yesus Kristus. Di atas dasar hikmat, pengertian, dan kepandaian. Bapa dalam surga, kiranya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berguna bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, berikan kekuatan yang terpapar karena pandemi virus corona ini, COVID-19 ini, yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, berikan kekuatan dan semangat, imunitas yang tinggi, supaya mereka dapat melewatinya dengan baik. Jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan,
Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sehat-sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.